Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam. Pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas terkait masalah Qardul Hasan. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait masalah gambaran umum Qardul Hasan dan juga nanti dasar syariah dari Qardul Hasan, rukun, syarat maupun aplikasi yang ada di Qardul Hasan, termasuk juga terkait masalah perlakuan akuntansi dalam Qardul Hasan. Nah, dalam menjalankan usahanya, kita dilarang untuk melakukan transaksi riba dan dianjurkan untuk memanifestasikan sejumlah nilai-nilai akhlakul karimah seperti tolong-menolong. Prinsip ta'awun atau prinsip tolong-menolong dalam ketakwaan merupakan salah satu faktor penegak agama karena dengan tolong-menolong akan menciptakan rasa saling memiliki di antara umat sehingga akan lebih mengikat persaudaraan. Tolong-menolong yang dilakukan tidak hanya dalam lingkup yang kecil seperti antara dua orang, tapi juga bisa dilakukan dalam sebuah perkumpulan yang besar, termasuk dalam bisnis yang di dalamnya ada transaksi pembiayaan. Nah, salah satu bentuk aplikasi prinsip tolong-menolong ini adalah dengan adanya akad qard, yaitu Qardul Hasan. Nah, Qardul Hasan ini secara bahasa adalah suatu interest free financing. Kata Hasan adalah kata bahasa Arab yang berarti ihsan, yang berarti kebaikan kepada orang lain. Qard Hasan atau Qardul Hasan berarti beneficial loan, yang artinya pinjaman yang diberikan kepada pihak yang sangat memerlukan untuk jangka waktu tertentu tanpa harus membayar bunga atau keuntungan. Penerima Qardul Hasan ini hanya diharuskan untuk melunasi jumlah pinjaman semula tanpa diharuskan memberikan tambahan apapun. Nah, Qardul Hasan secara umum disadur dari buku Sri Nur Hayati dan Wasilah bahwa Qardul Hasan adalah pinjaman tanpa dikenakan biaya, hanya wajib membayar sebesar pokok hutangnya saja. Pinjaman uang seperti inilah yang sesuai dengan ketentuan syariah, tidak ada riba. Karena biasanya kalau pinjaman konvensional ini biasanya kita harus membayar pokok dan bunga. Karena kalau meminjamkan uang, maka itu tidak boleh meminta pengembalian yang lebih besar dari pinjaman yang diberikan. Nah, pinjaman qard bertujuan untuk diberikan pada orang yang membutuhkan atau tidak memiliki kemampuan finansial untuk tujuan sosial atau untuk kemanusiaan. Cara pelunasan dan waktu pelunasan pinjaman ditetapkan bersama antara pemberi dan penerima pinjaman. Walaupun sifat utang ini sangat lunak, tidak berarti pihak yang berutang dapat semaunya sendiri. Karena dalam Islam, utang yang tidak dibayar akan menjadi penghalang dia dan di hari akhir nanti. Walaupun ia gugur dalam jihad di medan perang yang pahalanya sudah dijamin, bahkan Rasul tidak bersedia mensolatkan jenazah orang yang masih memiliki hutang. Nah, sumber dana Qardul Hasan dapat berasal dari eksternal atau internal. Sumber dana eksternal meliputi dana qard yang diterima entitas bisnis dari pihak lain, misal dari sumbangan, infak, sedekah. Sedangkan sumber dana qard yang disediakan oleh para pemilik entitas bisnis seperti hasil pendapatan non halal dan denda dan lain sebagainya. Itu nanti kita akan lihat di laporan keuangan dari Bank Syariah terkait pelaporan dana kebajikan atau Qardul Hasan. Nah, di sini ada skema terkait dari Qardul Hasan. Jika kita lihat dari skema di sini bahwa pemberi pinjaman menyepakati akad Qardul Hasan dengan peminjam. Nah, peminjam menerima dan menjalankan usaha dengan dana pinjaman.
Di sini peminjam mempunyai skill dan pemberi pinjaman memiliki modal. Nah, dilakukan untuk kegiatan usaha. Dan nanti ketika ada labanya maka murni 100% masuk kepada yang mengelola atau peminjam ini. Sedangkan modal akan diberikan kembali kepada pemberi pinjaman. Nah, sumber hukum dari Qardul Hasan ini dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama yaitu dari surat Al-Baqarah ayat 280, dan jika ia orang yang berutang itu dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Dari As-Sunnah, orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hambanya selama ia suka menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Qatadah, wahai Rasulullah, bagaimanakah jika aku berjihad dengan jiwa dan hartaku, aku bertempur penuh sabar demi mengharap pahala Allah dan maju terus pantang mundur. Apakah aku masuk surga? Rasulullah menjawab, ya. Beliau mengatakan sebanyak 3 kali. Kemudian ia bersabda, kecuali jika kamu mati dan kamu punya utang serta kamu tidak membayarnya. Hadis riwayat Muslim. Telah dihadapkan kepada Rasulullah mayat seorang laki-laki untuk disolatkan. Rasulullah bertanya, apakah dia mempunyai warisan? Para sahabat menjawab, tidak. Rasulullah bertanya lagi, apakah dia mempunyai hutang? Para sahabat menjawab, ya, sejumlah 3 dinar. Rasulullah pun menyuruh para sahabat untuk mensolatkannya, tetapi beliau sendiri tidak. Abu Qatadah lalu berkata, saya menjamin utangnya ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun mensolatkan mayat tersebut. Di sini kita bisa petik bahwa terkait masalah orang yang memberikan tangguhan kepada orang yang berhutang dan atau juga yang menyedekahkan sebagian atau semua hutang itu adalah lebih baik. Itu berlaku untuk pemberi pinjaman. Sedangkan untuk penerima pinjaman di sini Islam telah memberikan peringatan bahwa tidak dengan mudahnya untuk melupakan hutang atau ada niatan untuk tidak membayar hutang, karena di sini ancamannya adalah sangat berat. Nah, ada rukun dan ketentuan syariah dari Qardul Hasan. Yang pertama adalah rukun Qardul Hasan ada 3, yaitu pelaku yang terdiri dari pemberi dan penerima pinjaman. Yang kedua adalah objek akad berupa uang yang dipinjamkan. Yang ketiga adalah ijab kabul atau serah terima. Ketentuan syariahnya sebagai berikut. Yang pertama, pelaku harus cakap hukum dan baligh. Yang kedua, objek akad, jelas nilai pinjamannya dan waktu pelunasannya. Peminjam diwajibkan membayar pokok pinjaman pada waktu yang telah disepakati. Tidak boleh diperjanjikan ada penambahan atas pokok pinjamannya. Apabila memang peminjam mengalami kesulitan keuangan, maka waktu peminjaman dapat diperpanjang atau menghapuskan sebagian atau seluruh kewajibannya. Dan ijab kabul adalah pernyataan ekspresi saling ridho atau rela di antara pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Nah, di sini aplikasi dari Qardul Hasan. Di sini saya bagi menjadi 2. Qardul Hasan dalam SME, Small and Medium Enterprise, dan juga Qardul Hasan sebagai Corporate Responsibility di Bank Syariah. Kita beranjak ke yang pertama dulu, Qardul Hasan dalam Small and Medium Enterprise. Dalam mendapatkan akses permodalan kegiatan usaha, Islam memberikan berbagai macam cara atas permasalahan permodalan. Bisa dengan kerjasama, syirkah ini nanti ada akad mudharabah maupun akad musyarakah, atau bisa juga dengan dilakukan dengan Qardul Hasan. Permasalahan utama dalam small medium enterprise ini adalah ketiadaan modal atau akses modal yang sangat sulit, baik yang baru akan mempunyai usaha maupun yang akan mengembangkan usaha.
Para pelaku small and medium enterprise ini masih terjebak pada mindset pinjaman modal konvensional yang mengandung bunga, riba. Selain itu juga meminta adanya jaminan sehingga banyak pelaku usaha yang tidak bisa survive karena ketiadaan modal atau kekurangan modal. Berbeda halnya dengan Qardul Hasan yang memberikan solusi pinjaman lunak tanpa ada tambahan potongan biaya apapun, tanpa adanya diminta jaminan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan janji si peminjam dan kesepakatan antara peminjam dan baik perorangan, lembaga, ZIS, Baitul Mal sebagai penyalur. Di sini kita akan melihat bagaimana aplikasi Qardul Hasan dalam small and medium enterprise. Di sini saya sudah mencari dari jurnal yang diterbitkan oleh Heru Sulistyo dan Abdul Hakim terkait modal pembiayaan pedagang kaki lima melalui Qardul Hasan. Di sini ketika kita lihat abstraknya bahwa populasi dari studi ini adalah PKL di Semarang sekitar 12.000. Perkiraan sampelnya adalah sekitar 100 responden. Nah, temuannya adalah the results show that Qardul Hasan financing for vendor to help increase sales turnover and the level of their welfare. Di sini bahwa hasil menunjukkan bahwa Qardul Hasan ini untuk para PKL ini membantu meningkatkan nilai penjualan mereka dan meningkatkan tingkat kesejahteraan mereka. Baik, coba kita lihat di pembahasannya. Nah, di sini bahwa bantuan modal Qardul Hasan ini bersumber dari Lasnas, Lembaga Amil Zakat Nasional, atau Basda, Badan Amil Zakat Daerah, atau juga dari BMT, Baitul Mal wal Tamwil. Nah, di sini berdasarkan pendapat responden, bantuan modal berupa Qardul Hasan membantu responden dalam mengembangkan usahanya 83,2%. Hampir seluruh pedagang menyatakan bantuan Qardul Hasan mampu menambah kinerja usaha. Hal ini disebabkan akses modal bagi pedagang kaki lima masih sangat sulit diperoleh, sehingga keberadaan pembiayaan Qardul Hasan tanpa disertai anggunan sangat membantu dalam mengembangkan usaha. Nah, di sini bahwa ini aplikasi real yang ada di small medium enterprise, khususnya untuk yang PKL, pedagang kaki lima, bahwa dengan adanya Qardul Hasan ini sangat membantu terkait akses modal dan juga peningkatan penjualan maupun yang akhirnya nanti dalam peningkatan kesejahteraan dari PKL. Nah, yang kedua adalah Qardul Hasan sebagai corporate responsibility. Ini mohon maaf, tambahan corporate social responsibility di bank syariah. Ini adalah tanggung jawab sosial yang harus dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Nah, di sini untuk bank syariah ini corporate social responsibility ini dilakukan menggunakan dua sumber. Yang pertama adalah dana zakat, yang kedua adalah dari Qardul Hasan, laporan sumber dana kebajikan. Baik, saya berikan contoh. Nah, ini ada bank muamalat dari bank syariah. Nah, kita coba melihat. Nah, sumber dana. Jadi nanti ketika kita melihat laporan keuangan dari bank syariah itu akan berbeda dengan laporan keuangan bank konvensional. Perbedaannya adalah salah satu dari jumlah laporannya adalah ada penambahan terkait masalah laporan dana zakat dan juga laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan atau laporan Qardul Hasan. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sumber dana yang
diperoleh untuk dilakukan qardul hasan, infak, sedekah, pengembalian dana kebajikan produktif, denda, penerimaan non halal dan lainnya. Dan anggaran dari qardul hasan ini digunakan untuk apa? Anggaran qardul hasan ini digunakan, di sini keterangannya dicampur ya antara zakat dan ini qardul hasan. Cuman biasanya untuk qardul hasan ini biasanya masuk di kegiatan ekonomi seperti yang tadi yang di jurnal terkait PKL. Nah, untuk melihat laporan keuangan dari dana qardul hasan ini, kita bisa lihat di terakhir-terakhir ini. Sebentar. Nah, di sini sebentar, ini di bawah lagi. Nah, ini untuk laporan sumber dan penyaluran dana zakat. Ini seperti ini. Nah, di bawahnya baru ada laporan sumber dana dan penggunaan dana kebajikan, Statement of Source and Use of Qardul Hasan Fund. Nah, di sini kita lihat. Nah, penggunaannya adalah digunakan untuk sumbangan. Ini sumber dana kebajikan. Nah, itu aplikasi Qardul Hasan baik di small medium enterprise maupun juga di bank syariah. Nah, di sini ada tambahan juga bagaimana perlakuan akuntansi Qardul Hasan. Yang pertama nanti ada akuntansi bagi pemberi pinjaman, yang kedua adalah akuntansi bagi penerima pinjaman. Saat menerima dana sumbangan dari pihak eksternal, debitnya adalah dana kebajikan dan kreditnya adalah dana kebajikan, infak, sedekah atau hasil wakaf. Untuk penerimaan dana berasal dari denda dan pendapatan non halal, dana kebajikan kas terhadap dana kebajikan atau denda atau pendapatan non halal. Untuk pengeluaran atau untuk pengalokasian dana qardul hasan, debitnya adalah dana kebajikan produktif pada dana kebajikan kas. Untuk penerimaan saat pengembalian pinjaman, dana kebajikan kas pada dana kebajikan produktif. Nah, ini untuk akuntansi bagi peminjam. Saat menerima uang pinjaman dicatat kas pada hutang. Nah, saat pelunasannya tinggal dibalik saja karena kita mengeluarkan uang, jadi utang pada kas. Nah, sekian penjelasan terkait Qardul Hasan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.